Seandainya kalau kamu orang ikut perang, apa yang mau dibawa? Kalau saya sendiri sih mau bawa lidah, karena lidah itu setajam suilet. Bawa lidah. Kepedesan ya. Enggak, saya takutnya silat lidah nanti dipiting. Dipiting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi di acara basa-basi Bahasa bahas ini. Masih bersama saya Michael Jamal. Ente siapa namanya ente? Jabstem. Jepten. Yang ono. Jabstem. Chip style. Jabter. Berarti motor semua. Iya. Kebetulan kami anak motor ya. Motor. Motorol. Bapaknya kan namanya Ahmad Supra. Ya mungkin apa ya, sekarang kan masih perang-perang itu ya. Oh, perang kayak Iran sama yang kayak di lip gitu ya. Orang pura-pura kesetrum itu. Kena perang gitu. pereng itu pereng. Oh, hui. Itu komang. Tahu bang. Sama Adon ya. Jadi udah nyampe Apanya? isu tentang perang nih. Udahlah, Udah ya? udah. Anget ini, masih anget apa udah? Masih ngebul malah, bukan hangat lagi ini. Ada kecemasan nggak sih pada ente-ente Gimana? masalah perang ini? Bung Joni? Menurut saya agak cemas sih. Harap-harap cemas. Saya 2C. Berapa cemas? Kayak disonot. Kalau saya sih takutnya kalau perang Timur Tengah ini urusannya sama minyak. Ya jelas. Pasti ke minyak. Dampak ke kita ini pasti nggak jauh-jauh ya. Harga minyak. Minyak BBM ya. Iya, BBM, minyak apapun itu pasti pengaruhnya ke bahan pokok naik. Tapi minyak angin ngaruh nggak itu? Ya, kalau minyak angin kan tinggal gini aja. Tinggal pakai kompresornya. Iya. Minyak kasih angin. Ya juga ya. Nggak kepikirin. Menurut aja mal sendiri, praktek dukun itu. Praktek dukun. Nggak, jadi ngomongin perang nih kan berapa kali tak scroll, ada perang nih, tak klik. Ternyata saya tahu penyebab perang itu. Kenapa? Kenapa tuh? Sebenarnya itu awal mulanya itu gara-gara jadi Obito sama Kakashi ini kan berteman nih. Ya kan? Jadilah si Obito itu kan yang Itu perang. Cuman Jepang itu mah, perang Jepang. kan perang shinobi. Waduh, saya belum lahir itu. Perang shinobi Naruto. Nah, itu kan jadi Obito itu kan seperti itu aja mal. Ceritanya sedih loh aja. Belum dia ketimpa pohon semangka itu aja mal. Oh iya, matanya ditransplantasikan dikasih ke Kakashi. Itu Kakashi murah. perang. Kayak nyambung. Nggak nyambung. Belum lahir ya saya. Sama. Di zaman Naruto itu. Perang Badar tahu? Belum tahu juga. Tahu perang Badar? Tahu lah. Sebenarnya yang sering lewat di beranda TikTok, YouTube, Facebook itu tuh sebenarnya perang apa AI sebenarnya itu? Nah itu yang memang Perang lah. Perang asli. Asli. ya itu yang jadi pertanyaan kita itu sekarang kan AI ini Iya kan banyak hampir menyerupai itu. hampir sempurna bisa Ya dibilang. itu di situ kita harus hati-hati melihat, apalagi ya jangan sembarangan menyebar lah. Iya, sampaikan apa yang benar, apa yang penting, yang nggak penting nggak usah disebarin. Soalnya sekarang apa ya, bedanya tipis banget ya, AI sama video Pendek. asli. Yang bikin cemas itu kan ya
masalah BBM itu sih. Iya. Apalagi saya pengguna BBM aktif kalau bekerja ya semua sih. Nah, saya kasihan juga yang kayak yang saya lihat di televisi itu yang umroh itu kan tertahan di sana gitu. Jadi menghambat ke negara lain juga lah ya. Berarti dampaknya luar biasa itu kalau terus-terusan nggak ada mediasi perdamaian. Dampak kecilnya aja, kemarin ada tukang sayur lewat. Gara-gara perang, saya tegur, nggak nyaut. Terus hubungannya Dampak perang itu, biasanya negur. udah nggak seteguran lagi. Iya, ya memang sempat kemarin belanja belum tak bayar. Mungkin dia capek habis rewang. Saya kemarin belanja belum bayar, jadi saya tegur lagi nggak mau. Itu dampak perang. Mungkin puasa dia itu puasa diem. Itu perang nafsu namanya. Itu melebihi perang Badar itu, memerangi hawa nafsu. Sebenarnya ini perang ini antara siapa dan siapa sih? Kalau lihat di ini sih Yang kita lihat ya. Iran sama Israel sama Amerika. Amerika. Nah dampaknya ke Indonesia kalau itu terus berlanjut itu global ya, seluruh dunia nanti Bisa kan? mendampak krisis global. Iya, makanya namanya Timur Tengah ini kan urusannya minyak tadi loh. Iya, penyuplai kan dia itu Iya. seluruh dunia. Jadi ini udah perang ya, nanti ketemu siklus kita nanti mungkin berapa tahun lagi kemarau panjang, bisa jadi kan? Bisa jadi. Paceklik lah bahasanya pasti. itu kan. Nah itu ketambahan itu. Nah itu yang kedua kalinya yang bikin kita itu cemas. Sekarang aja lagi nggak ada perang aja, krisis ekonomi kan gila-gilaan kan. Tambah lagi dampak perang ini. Ya mungkin sekarang apa ya, dari dampak virus dulu ya kemarin itu, ini belum sebagian ya belum seberapa pulih ya. Masih ada yang terkena dampaknya lah gitu. Yang usahanya hancur, dia susah mau bangkit lagi kan. Tambah lagi kayak gini. Jadi bagaimana menyikapi itu seperti Bisa nggak Anda mendamaikan gitu? Ya kalau damainya gampang sih, damain perang kan. Kalau selama damai itu kan tidak ada peperangan di depan mata kita tuh. Ya kan dia kan, ya kan logikanya ya. Kita main logika sebagai akal sehat ya. Jadi umpama kita nonton TV, tiba-tiba ada perang. Untuk damain biar gak terjadi perang, matikan TV Anda. Damai. Enggak, kalau saya malah pengen nyetel lagu kosidahan. Berdamai. Perdamaian. Aye. Tapi ya salut lah untuk Thailand. Apa ke Thailand? Ya salut aja Thailand bisa punya ibu kota Pyongyang itu. Oh Bangkok ya. Pyongyang itu Vietnam, Deng. Yang sering Pyongyang itu Korea Utara. Bangkok itu yang berkokok itu bukan? Bukan, itu kodok. Itu kodok. Ayam Bangkok. Itu kodok. Kamu kodok. Menurut Abang, apanya itu? tadi tuh yang Bangkok tadi itu. Ya tinggal disembelih nanti lah. Kira-kira ada nggak sih dampak perang ini ke ayam Bangkok itu menurut Abang? Ya bisa jadi. Tinggal nunggu hilal kita. Kalau hilalnya itu tanggal berapa nanti? Ya bisa dampaknya lah. Kalau dia ketiban puing-puing rudal kan nanti ketimpa ayam, mati ayam. Sebenarnya ini agak berat ini mau dipikirin. Sebenarnya ini salah satu hal yang nggak apa, yang kalau kata Bang Joni, Apa itu? yang menarik. Tema yang menarik dari kata-kata Ajamo tadi. Bangkok ketimpa puing-puing reruntuhan. Reruntuhan. Berarti Thailand juga ikut perang. Kalau ayam Bangkoknya ketimpa rudal Iyalah. gitu. Karena kota medianya. Saya mau nanya sama kamu orang. Ayam Bangkok itu berada dari Thailand bukan? Ya bukan lah. Tetangga saya dia punya. Bukan dari Thailand. Bukan. Dari nemu pasti di jalan apa enggak? Dari Indonesia, ternak sendiri dia. Ayam Ajamal. kampung sama ayam hutan itu sebenarnya. Aslinya. Mungkin. Mungkin. Ajamal. Ayam Bangkok itu sebenarnya dari Thailand bukan? Berawal dari
Mas Iwan. Ini saya suka ini katakan Mas Iwan gimana? Gimana Karena gimana? dia hobi menernak ayam bangkok. Iwan siapa ini? Hah? Iwan bubur. Iya. Kamu orang salah. Tapi sebenarnya bukan dari ini, sebenarnya dari orang gitu tuh. Ya kan hobinya dia itu bukan miara ayam. Awalnya dialihin ayam itu sebenarnya dari hobi yang lihat yang bohai-bohai, yang bangkok-bangkok itu ada tentang oh iya. Nah, dia alihin ke situ ke ayam. Kamu orang salah. Kamu orang kurang tepat. Menurut saya kamu orang ini udah lama mengagumi saya, tapi kamu orang kayaknya kurang tepat. Ayam bangkok itu sebenarnya bukan salah ini bilang dari Indonesia, ini salah dari Iwan itu salah. Kamu malah salah. Sebenarnya gak ada yang benar. Iya. Ayam bangkok itu sebenarnya ya, ayam itu dulu lurus gini. Gini itu jadi bengkok, makanya dibilang ayam bengkok. Nah, bangkok itu dari bahasa apa kok bangkok? Bangkok itu ada dua suku kata, bang sama kok. Ya aja mau paham nggak? Bang Jadi dia itu bertanya, Bang, kok gitu? Jadi bangkok, namanya gitu. ya Indonesia Mau nggak nanya bisa tapi ngomong lupa. iya. bang, bisanya beng kan? Iya. Kayak orang inilah. Iya Dia beng. mau Inggris lah, nanya, beng, ini bengkok. ayam apa? Gitu, Bang, kok Bang melengkung? iya. Nah, ini sebelah gini, Bang. Gitu. Bang kok gitu. Luar binasa Anda. Iya, memang Nggak kepikiran saya asli. ya kita itu di sini harus mau apa ya? Yang keluar itu harus berfaedah. Kita harus memberi pendidikan kepada kaum Hawa. bukan, jangan ngurusin awal. Hawa nafsu nih. Itu ranahnya Mang Mail itu. Iya. Kembali ke topik tangga ya. Jadi di dunia ini perang keberapa ini? Kok perang Yang keberapa? sekarang ini? Perang dunia. perang Belum perang dunia. dunia sih, ini lebih ke perang Masih perang. masih perang-perangan lah jatuhnya. Karena kalau biasanya kalau perang dunia itu ada apa ya? Itu udah keluar tuh yang detensi udah keluar. Bukan perang dunia. Ini cuma perang antara Iran vs apa? Israel dan Israel. USA. Berarti masih lokal itu. Ya bisa dibilang mereka itu lokal. itu intern lah. Tapi kan berapa kapal Pertamina ketahan di sana di Nah iya dampaknya seperti itu. Pasti ujung-ujungnya ekspor impor ke Timur Tengah itu harus tertahan. apa ada yang meledak ya kapal Indonesia ya? Kenapa? Bukan kapal Indonesia itu. Kapal Arab, Arab, tapi kan ABK-nya ABK-nya Indonesia. Indonesia. Tapi dampaknya nyampe Bekasi kok kemarin itu. Gunung itu Gunung. longsor juga. Bekasi ada gunung. Iya ada lah. Itu baru dengar kalau ada perang aja udah longsor Udah ya. longsor itu. Nah, baru Bantar dengar Gebang itu. gunung lagi tidur, ada perang kan ada. Itu gunung sampah. Iya, itu kan mungkin ya akibat getaran-getaran Bantar rudal itu. Bantar Gebang, Gerbang. TPS. Longsor itu. Tempat sampah itu. Ya berarti belakang pasar juga. Iya, ada yang dampak. meninggoy, 4 itu yang meninggoy. Sudah nyampe Bekasi loh dampaknya. Itu yang kemarin dengar kabar yang meninggal tuh sebenarnya pemimpinnya Iran. Itu Ya, petinggi. petinggi ya. Oh, jadi itu meninggalnya karena apa? Karena kebom ya. Hmm. Waktu di kantor ya. Di rumah, Lagi Kantor. di kantor. rapat. Tapi di Indonesia juga lagi banyak musibah ya. Banjir. Di mana-mana. Longsor. Ya inilah Kita ngurusin negara sendiri aja susah mumet ya. mau mikirin Akhir zaman apa ya? Apa yang dimaksud akhir zaman itu sebenarnya? Kriteria akhir zaman. akhir zaman tuh tanda-tanda akhir zaman itu satu. Yang maksudnya salah satunya yang pertama kali itu satu. Apa? Sallallahu alaihi wasallam meninggal itu tanda-tanda kiamat. Apa emang? Itu kiamat kubro. Enggak tanda kiamat dulu zaman ada
Nah, Ustadz yang mengatakannya, bertanya kepada kaumnya, tanya, apa nih tanda-tanda kiamat? Tanda-tanda yang pertama itu satu apa? Nabi Muhammad SAW itu wafat. Itu tanda-tanda kiamat. Itu jaraknya bahasanya sesekilan kalau yang di atas. Cuma jauh ya. Itu tanda-tanda satu. Yang kedua? Yang kedua, ya banyak. Terus bagaimana menyikapinya? Ya itu kan tanda-tanda pertama sih, tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat kan ya. Iya kan? Kiamat. Kiamat. Ya Tetangga saya kiamat. tanda kiamat pertama kali itu yang itu memang sesuai dengan pelajarannya. Itu Nabi Muhammad SAW meninggal itu tanda-tanda kiamat. Itu. Jadi tanda-tanda kiamat itu SAW meninggal itu bahasa di orang tuh sejengkal aja waktu itu. Cuma karena kita yang di dunia ini kan lama jangkanya. Nah, ini udah mendekati. Terus menyikapinya harus dengan apa? Ya paling sedih, Ngopi paling ya? sedih. Biar nggak stres. Kalau kata saya sedih aja sih. Boleh nggak ini? Aman nggak? Biar nggak Jangan. perang kita. Masih Ngopi asik dulu. nanti aja. Nanti. Nanti aja. Nanti nunggu dulu. imsak. Nanti. Subuh. Nunggu dan waktu. enggak. Terus seandainya nih kalau krisis BBM nanti susah, ibaratnya harganya melambung tinggi. Nah, harga tinggi nggak ada juga BBM, susah. Terus kita pengganti bahan bakar itu apa itu? Pakai kayu bakar. Kayu bakar. Ini kembali ke zaman purba lah. Purba. Iya, kita buat apinya nggak pakai korek lagi, udah cari batu kan. Terus gas juga ngaruh nggak itu? Iya pastilah. Pasti ya. Iya Kan gas dari gas bumi juga. Pokoknya apapun yang berurusan dengan Timur Tengah, itu Gas. pasti urusannya mah itulah minyak, bumi. gas bumi, apa aja, ke listrik, pasti. Loh, listrik kan bukan yang pakai batu Aki, akik, ya. Batu empedu ya. batu ginjal. Batu bara, Mahmudin. Nah, batu bara dari mana? Dari api membara. Salah. Dari sana. Di Kalimantan, Palembang. Lah katanya di timur tengah sana. Iya. Ini agak ke tengah. Berarti sini Iya, pokoknya Lampung Timur ke Palembang Timur. Lampung Tengah. Palembang Timur ke Lampung Tengah kan Timur Tengah. Iya nggak sih? Sumatera Timur. Udah mending kita ngomongin ayam mangkok aja ya. Ngomongin ayam mangkok aja berarti. Umat udah ngomongin ayam mengadung aja lah. Kita, Ayam mengadung lepas satu tuh. iya, kemarin ketemu di jalan saya tanya. Diem aja dia. Taunya dicariin ayam mengadung itu kemana? Taunya nyelipin rokok sebat dulu katanya. Dicariin lagi ngegodin. Godin. Ayamnya mokel. Iya, Mang sore-sore tuh muter-muter ngapa Mang? Nyari ayam, ketemu di kayu kayak gini ayamnya. Mati katanya. Nyelipin rokok di Ini sini. dia kelihatan banget. Sambil gini, saat aku Saya gak godin. lagi ngegodin Apa ayam. gak godin itu? Mokel. Gak godin. Udahlah ngebahas ngegodin Gak aja. godin ya. Ngomongin mokel aja ya. Lanjutan part 2. Ujung-ujungnya mau kayak lagi. Gak apa. Berapa kali mau kayak? Aduh. Dia Alhamdulillah. separuh puasa. Pertengahan puasa ngegodinnya udah 17. Lihat aja nanti kalau di lebaran orang itu senyum-senyum, itu tandanya dia nggak ngagodin. Tapi kalau dia nggak senyum, Itu tandanya nggak punya duit. cemberut, itu kan. Nggak beli baju baru gitu. Itu saya. Kadang saya tarawih sedih juga, San. Kenapa? Belum beli baju baru. Makanya sedih saya tarawih itu. Belum baju. Gara-gara dunia aja mal ini akhirat gak diperhatiin. Enggak lah. Menurut Bang Joni, betul nggak? Dalam bener kali. Tuh kan, dalam benar tuh pikirannya. Oh, dia mah udah siap-siap. Kerja untuk dunia apa dunia untuk kerja?
Nah, Nanya untuk sama saya. Nah, Ulangin. dunia untuk kerja apa kerja untuk dunia? Ada beberapa teori sih. Waduh. Teori namanya teori aerodinamis. Teori ini ya manusia itu. Allah alam. Allah alam. Ini zaman Iya. batu apa zaman purba? Allah alam. Jadi ada yang kerja kalau lagi cair, Oh, ya itu lupa dia. lupa. Kalau cair. Ada yang sepi. Ingat ya, ingat ya kalau sepi. Gitu. Manusia ini kalau seneng Lupa. lupa. tapi salah satunya ada tetangga saya. Dia kalau lagi kepentok, inget dia. Ingat ya. Iya. Jadi pernah ketemu orang itu ya. Lagi ngapain? Salat. Tumben. Lagi butuh. Lagi butuh. Saya lagi butuh Allah. Wah, dalam bener orang itu. Pakai baju Black Panther. Warnanya abu-abu. Black Panther biru dongker. Ya manusia kayak gitu. Ada yang kalau kerjanya capek ngeluh. Ada orang capek kerja terus. Kapan gak ada kerjaan? Oh capek gak ada kerjaan. Manusia itu memang nggak ada kadalnya memang. Giliran gak kerjaan tidurnya dari sore karena takut nganggurnya kesiangan katanya. Ngopi kawan. Mendingan saya Iya. Kita tidur siangnya dari subuh. kayaknya pelan-pelan kita meninggalkan perang ke puasa lagi. Nah, jangan ditinggalkan perang itu. Kalau kita nggak bahas perang ini nanti berkelanjutan. Nah itu. Ya makanya Caranya kita menghentikan. Menurut Jamal apa yang harus kita sikapi? Karena Bang Joni nanya saya bingung jawabnya, saya Jamal. Apa yang harus kita sikapi? Apa kita ngopi? Gitu tadi kan. Ngopi dulu kayaknya. Ya kan malam kita bisa ngopi. Kalau siang menyikapinya kayak mana? Ngopi ya batal kita. Bisa ngopi seduh aja kopi ini, tapi jangan diminum. Hirup. Ditaburin ke sini pakai keramas. Cuci Ya muka. makruh lah. Cuci muka. Panas-panas itu. Nah, melek insya Allah. Buat mikir orang tuh. Tapi jangan melet-melet nih. Apa dia orang yang perang itu jarang ngopi mungkin dia orang ya? Apa nggak ketemu kopi di sana itu? Nggak sempet. Pikirannya kurang fresh mungkin ya. Nggak sempet. Nanti giliran angkat kopi, set rudal di samping nggak kuping. sempet ya. Disundul. Nanti sengaja hidupin rokok nunggu rudal lewat. Berarti salah satu solusinya kita ngirimin bahan baku kopi ke Timur Tengah itu. Nah, jadi Biar pemasok. perdamaian di atas perdamaian. Biar dunia damai, Iya. ngopi dulu. Kopi dulu. Kan ada sih yang Sambil bahas Like nyebat. gitu kan. Iya. kan banyak cinta damai kan. Tapi perang semakin ramai. Hmm. Banyaknya cinta damai. Tapi perang semakin ramai. Bingung. Kayak judul film itu. Lala Iya. lala. Ya, film apa itu? Kayaknya film Kiamat Sudah Dekat itu kan? Enggak tersanjung sih. Oh tersanjung. Tersanjung. Udah episode keberapa itu? Ini aja mal. Kok bisa-bisanya Indah itu lupa ingat anak? Nah, itu gara-gara Terus punya anak namanya Indah juga. kejedot pintu. Gara-gara kejedot pintu deh. Pintu akhirat. Pintu tobat. Nah, kita main pendapat aja ya. Iya. Ini kalau pendapat kan ini sesuai dengan pendapat kita aja ya. Gimana? Kan ada beberapa pendapat yang berpendapat. Dapat apa? Ya, berpendapat tentang perang ini. Hmm. Tentang apa? Sri Lanka lawan apa? Vietnam. Iya. Iran. Iran PS Israel dan US. Itu pendapat kamu orang. Saya nggak bakal nanya siapa yang menang. Saya juga nggak bakal nanya siapa yang kalah. Terus? Saya nanya siapa Iwan nanti.
Siapa Iwan tadi? Yang bawa bangkok itu siapa Iwan tadi? Serius, saya nggak tahu Iwan siapa. Iwan Mail. Iwan Mail. Kan Iwan itu. bubur. Ya udah lama deh kamu main bangkok. Iwan Betok lah siapa lagi. Iwan Betok siapa? Iya, yang mau sana. Oh, Iwan tuh ya. Parah. Oh alah. Siapa lagi? Ya menurut saya sih perang ini harus ditunda nyampe Lebaran lah ya. H-7 sampai H+7 sih. Biar aman Lebaran dulu lah ya. Nanti Biar kita setelah merayakan. Lebaran, nah nanti Iran sama Israel sama AS salam-salaman. Damailah di situ. Tapi di orang damai kita masih malah perang nanti. Malam takbir itu dor jenderal Kita- keluar dari ngamuk-ngamuk. Nah itu kita ngomong takbir ya berarti ya. Jenderal apa tadi? Jenderal tetangga dia tuh jenderal. Oh, ya. Mayor Jenderal Sutopo. Itu kan paling nggak suka dia itu. Sutopo pertempuran ketiban ya. Klopo. Tapi pernah dia Prabowo. ngidupin mercon kok pernah. Itu kan dulu belum dia pensiun. Iya dia ngidupin mercon, just do. Iya, Kita tuh. gini orang lah kan, dia mah gini. Artinya dia gini ya. Iya. Oh. Dia Berarti lebih itu dari efek lebih itu. ke khawatir dari Aroma. Asapnya. Iya. Kita orang saya seperti itu, sampai dihirup itu yang ditelan. kalau suara ledakannya dia cuekin. Iya. Tanya Agus. Trauma dia ya. Traumanya itu dia. Iya. Bodoh amat gitu. Nah itu yang pikirin perang kita ini nanti. Ini takutnya dia tuh ngamuk lagi. Apa? Ya kita mercon-mercon itu kan nggak bisa ngendaliin anak-anak itu kayak mana. Biar aja yang penting anak kita. Tenang, nanti ada pengendalinya, Tenang aja. Siapa? adipatihnya. Adipati. Tenang ya. Kakak Ada terakhir ya? lele. Kakak terakhir nanti itu undangan. Nanti suruh ngikat sama dia. Ngopi biar nggak tolol. Ngopi biar diem. Jadi kita ini secara nggak langsung udah ikutan perang. Tiap tahun, tiap mau lebaran kayak gini, tiap apa tahun baru kita ikutan meledakin rudal. Bahkan berapa kali tuh kemarin itu yang bikin Oh yang jadi gede itu rumah sampai hancur. Oh iya. Itu kan. Tapi sonorek juga bisa ngancurin rumah ya. Ya, Tapi seneng yang itu. Bangga. Ya nggak? Ya bisa ngancurin kuping juga. jadi fenomena itu sebenarnya udah ada. Cuman Fenomena dibikin perang gede itu. lagi ya kita sendiri, orang kita juga udah ngebikin itu. Secara nggak langsung, ya mungkin seperti itu. Malah di Indonesia udah duluan ya. Iya. Tapi berarti kan dari sini dulunya. Mercon. Berawal. Iyalah. Awalnya dari sini apa dari Cina itu? Apanya? Bahan peledak gitu. Kayak mercon gitu. Cina sih. Cina ya? Bukan. Iran ya? Kalau mercon itu apa yang terbesarnya untuk pemasoknya itu Honduras. Honduras. Menurut apa lah? Honduras sama Sri Lanka. Sri Lanka lah. Dua itu pemasok mercon terbesar kalau mau tahu. Jadi bukan Chinese kan. Dia rata aman. Honduras itu masuk terus kalau mau tahu. Makanya pada Venezuela kan diculik. Culiknya sama siapa? Lema ya? Jadi menurut Jamal, Gimana? dampak perang ini kan bisa dibilang gas, ya kan? Bisa dampaknya ke gas, minyak naik, apa-apa naik. Kira-kira pemerintah harus gimana itu kalau umpama apa-apa naik itu apa yang harus dilakukan pemerintah? Menurut Jamal aja, kita nggak ngomong ini ya. Kalau kenaikan ya nggak bisa diantisipasi lah ya. Iya, misalkan pernah nggak nih, gas bisa gocap loh ini nanti. Karena yang utamanya dari bahan bakar itu, Heeh. dari segi logistik pasti naik kan, dari apa ya pokoknya perekonomian ya positif. Lumpuh. Oleng. Heeh, Kayak truk gitu ya. iya. Sepelang lah ya. Nah, jadi menurut Jamal, saran buat pemerintah kalau umpama nanti
apa-apa naik, gara-gara pemerintah ancang-ancang nih, harus gimana nih? Ya banyakin stok aja Stok apa itu? makanan Kita. Oh, Berarti ngumpul dari sekarang. biar damai. Takut di rumah ada tikus. Ya itu makanya jagain lah. Oh jadi nyetok makanan. Ya, pakai ini. Kalau umpama 100 tahun. Ya jangan berhenti nyetoknya, kita kan nanam lagi, nanti makan beras aja kita. Oh nanam beras ya, ditemu ya padi. Iya. Mantap. Kalau menurut Om Joni, setelah apa-apa naik nanti kalau umpama dampak perang ini kan bakal berkelanjutan, apa-apa naik perekonomian itu. Untuk pemerintah apa? Ya menurut pribadi saya sih ya, sebelum terjadi perang yang berkelanjutan ya harus sebisa mungkin kita damaikan. Ya pasti itu lah. Damaian. Kalau enggak ya dampaknya semua Kejadian apapun pasti ketemu ujung kok nanti. Ujung-ujungnya apa? duit. UUD itu. Damai. Damai pasti. Oh, damai. nanti. Walaupun nggak seteguran di jalan. Ya, tapi kan pakai duit. Kalau nggak pakai duit ya mana? Cuman ini apa yang kita bisa mendamaikan gitu dunia yang lagi perang ini, negara yang perang ini. Ya paling kita sebagai seorang yang kita percaya Muslim, paling doa itulah. Salah satu. Ya, jadi Ajamal bertanya serius ini, kita harus ngeladenin Ajamal. Jadi tadi ayam bangkok tadi. Balik lagi yang Bangkok. Nah jadi Ajamal kan nanya, kita harus gimana? Ya sekarang kita mau beli kuota aja kembang kempis. Kita mau ke sana, ada orang apa kita datang tiba-tiba damai. Kira-kira kelihatan nggak? Bukan datang itu datang, dah damai, udah gak usah ribut. Masuk akal nggak sih kayak gitu? Bisa. Kalau mau nyoba, Udahlah. udah dia. Takutnya ya, gitu. oke lah ada pihak ini, kita datang, udah ke orang damai, dia orang kan bahasanya beda. Kata dia, ngomong apa ini? Ngomong apa ini? Apa ini? Wes menang toh gitu. Ya pasti ntar damai kok, percaya aja. Mudah-mudahan. Berarti Cuman dia biaya orang perang perang mah. itu cuma terkendala di bahasa mungkin dia orang. Iya. Jadi saling nggak mengerti bahasa, ujung-ujungnya perang. Jamal ngomong aja damai, yang satunya enggak. Ya bisa jadi sih itu. Berarti kita harus butuh translate. Gimana kalau kita undang Siapa? Gang Damai? Gak suka damai. Iya. Ada emang. Ada gak suka Untuk damai di sini ada. mendamaikan. Iya. Itu dihukum. Di sana sini di. Di mana? Itu Gang Makmur. Makmur ada juga. Suka damai di sana, sana Makmur suka damai. Gang Buntu. Iya bisa dibawa ke perang itu parah Jamal. Parah Jamal. Tapi kalau kata saya selain Gang Damai juga kita bawa Gang Jarang Mandi. Curhat kayak ini. Karena dia nggak ada airnya, paling kayak umum aja lah. Gang Jarang Mandi itu. Kita ajak itu juga. Siapa tahu di sana kan orang ini bisa mandi bersih perang, kalau badan bersih kan enak sih. Mau perang nih. Oh ada ini tank, udah tembak. Miring malahan. Taunya tank Iya. semprotan. Jadi kan paling nggak udah mandi, udah bersih, udah ganteng kan. Weh, mana ini musuhnya? Nyantai dulu kan musuhnya kan. Seandainya kalau kamu orang ikut perang, apa yang mau dibawa senjatanya? Dibawanya. Bedi locok apa? Apa bom molotov? Kalau saya enggak. Saya nggak perlu bawa apa-apa. Apa? Cukup. Bawa sajadah aja. Enggak. Kalau saya enggak. Sejadah kita wajib lah, kita muslim. Aneh sih dia nih. Duar, Enggak, astagfirullah. kita bawa saus tiram. tomat. Mm-mm. Jadi, set. Kan 1, 2, 3 perang dar. Kita masuk ke badan, udah tidur aja. Udah selesai, kita aman itu. Laman kelindes. Pura-pura mati ya. Jadi kan nggak diincar. Iya, lagi pura-pura mati. Tank baja lewat. Enggak lah.
Iyalah. Kita satu tempat yang aman di kamar mandi kayak, jadi kan enak. Maksudnya yang jangan bodoh-bodoh amat di tengah perang kita. Jadi kita makan dulu, lazim gua ada kamar mandi apa di atap. Gitu. Oh jadi senjata Iya. tomat. Kalau Mas Joni apa? Saus tomat. Paling bambu runcing. Mati di Indonesia banget ini mah. Iyalah. Kita nulup. Kita sipil, nggak punya senjata, nggak dipersenjatai. Bambu Iya, runcing paling. Itu mengibarkan bendera sih, bambu itu. Kalau saya sendiri sih mau bawa lidah, karena lidah itu setajam suilet. Bukan apa, kita mau gini-gini orang mau berantem gitu kira. Iya dia. Bukan apa. Panas nanti dia. Bukan apa, oke lah. Dia bawa golok, kita bawa lidah. Karena kalau pedang kan gini sih, tinggal lidah lah. Lihat putus. Ya enggak lah. Pulang jadi cadel. Enggak lah. Bayang. Berarti jawaban yang paling masuk akal Jamal itu. Tentang lidah dia. pulang tanya istri ya. Gimana perangnya? Ya dilawan saus lagi. Bawa lidah. Kepedesan dia. Kalau percetakan enak. Iya, memang lidah tapi memang ini kok ada faktanya lidah itu memang lebih tajam daripada silet. Zaman dulu kalau mau motong kertas kan nggak pakai silet. Dijilat. Putus itu, benar. Masa ini perang bukan ke percetakan bawa lidah. Ya, lidah itu multi serba bisa San. Bisa silat juga lidah kan. Ya, jadi ya bisa juga ada lidahnya bisa jadi buaya kan. Bukan juga. Takutnya Satu-satu alat itu yang paling bisa. iya. Udah takutnya pas lagi silat lidahnya kan silat nih. Lawannya itu habis garuk pantat. Kena lidah kita tes, kita mati bukan ditusuk. Mati karena keracunan. Coba praktekin perang lidahnya kayak mana. Nggak sanggup. Lu kok gak sanggup? Tadi kan udah praktek pakai saus tadi. Saya pakai bambu runcing. Nggak, saya takutnya silat lidah nanti dipiting. Dipiting. Dipiting orang keringetan. Asin ditanya. Lidah. Bersilat lidah lebih tajam daripada silet. Asik. Masa perang ini? Berarti perang ini belum tahu arahnya kemana ya? Apa? Arahnya. Makanya orang luar nggak berani ke Indonesia. Ya. Banyak senjata. Senjatanya ampuh-ampuh. Iya. Senjata yang paling mematikan apa? Lidah. Lidah. Asli. Iya. Berarti kalau yang kayak bom atom, bom nuklir itu belum Jauh. ada apa-apanya ya? Jauh. Bom molotov aja dijilat. Jauh. Orang pedang aja kalah lama Pak, lidah. Tajam lidah dia. Itu udah nggak seteguran lagi karena lidah. Belum ada apa-apain Belum damai. Apalagi ngerusaknya ke hati itu ya. Udah rusak hati, luar binasa. Kalau senjata tajam menusuk ke perut belum tentu nyampe ke hati kan. Tapi lidah Iya. bisa tembus ke ubun-ubun nyampe ke hati. Kalau lidah ya. Padahal tumpul ya. Iya, bukan. Memang lidah ini tajamnya itu didengar. Tapi kalau orang itu, ya Amit ya, culi. Kita ejekin nggak mempan. Kamu jelek. Iya, nggak mempan lidah itu. Takutnya. Nggak jadi. Lanjut. Berarti belum efektif itu. Lanjut. Apa? Belum efektif ya. Apanya? Perang lidah itu pakai lidah. Ya kalau saya sih tetap tadi kata Jamal tadi
Dia kata dia tajam silet, saya kena bisa pulang-pulang jadi cadel. Risikonya itu. Terus ketelan bakteri. Ya kalau disilat, ntar tangan kosong sama pakai senjata tajam. Cuma kalau nuklir nggak tahu. Kalau tiba-tiba ada bom atom ke sini nggak tahu lidahnya bisa nahan nggak. Tapi tambah musuh tambah jengkel lah, tambah dibom nanti dia kok. Iya, udah lah Nggak guys, apa-apa. ikutin saya jangan pura-pura mati aja. Dogmat selesai ya, taruh kamar mandi. Bisa berlindung tempat lidah juga. Hah? Lidah. Apa lagi? Kamu dari mana? Dari situ aman. Pulang. Tapi di berbohong kan dosa ya. Perang boleh nggak bohong ya? Apanya? Perang. Bohong dari apanya? Ya bohong itu kan bohong itu kan dosa. Jadi kan pasti dampak bohong kan berdosa. Apalagi perang ini ya. Kan ada musuh, ada orang. Ini temen apa bukan? Kau udah dekil loh. Kamu teman bukan? Bukan katanya. Tembak, dor, mati. Mati ya. Taunya temen. Kira-kira dosa nggak orang itu? Bohong tadi. Enggak. Nggak mati tapi ya. Kita hilaf. Terbalik, saya ngomong terbalik. Maksudnya itu, kamu teman bukan. Teman, padahal bukan. Sorry, terbalik. Dosa nggak itu? Dosa lah. Tetap dosa ya? Nggak ada yang dihalalin berarti di perang itu? Ya tapi kan perang gitu. Iya. Masa sempet nego gitu? Ya kan namanya perang itu kan lagi jalan kan. Oh iya kan, jalan. Oh nyamar mungkin. Kamu teman bukan? Teman katanya. Nyari aman gitu ya. Iya. Kan bohong dosa sih. Iya nggak? Masuk akal nggak? Nggak ya? Iya. Kalau bohong nanti batal juga puasanya. Nah itu maksud saya. Padahal kan itu wajib. Lebih baik mati di perang daripada buat batal puasa, iya nggak sih? Iya. Iya nggak sih? Ya mungkin untuk alasan mokel bisa jadi. Nah, itu Alasan efek mokel lidah loh, juga. bukan alasan mempertahankan diri biar gak mati. Ya enggak? Gimana? Alasan mokel biar nggak mati. Ya kalau nyawa terancam mungkin bisa. Perang tuh nggak sempat makan loh. Ya makanya puasa terus. Ya itulah percakapan kita tentang persilatan dan peperangan. Semoga bisa didamaikan segera. Yang lagi perang, kita doakan semoga selamat perangnya. Ya. Semoga cepat damai. Ya. Cepat damai lah. Cepat gencatan senjata lah ya. Biar dunia itu damai. Karena damai itu indah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.